Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Lafifa Rahmat dari kelas 3A Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan jaringan nirkabel atau wireless. Nah, sebelum itu saya akan membahas terlebih dahulu apa itu konsep dari jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel itu sendiri merupakan sebuah teknologi yang dapat menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel fisik. Dan prinsip kerja dari jaringan nirkabel itu sendiri atau wireless itu memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai perantara untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lainnya. Jadi gelombang elektromagnetik di jaringan wireless atau nirkabel itu sebagai pengganti kabel fisik. Kemudian selanjutnya itu mengenai keamanan. Keamanan dari jaringan komputer itu merupakan sesuatu yang sangat penting karena keamanan itu merupakan suatu prosedur atau kebijakan yang digunakan untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman dan serangan yang dapat merusak jaringan komputer itu sendiri. Contohnya seperti virus, hacker, kemudian peretasan data. Selanjutnya enkripsi. Enkripsi ini merupakan salah satu langkah yang dapat kita lakukan dalam mengimplementasikan keamanan pada jaringan komputer. Nah, jadi enkripsi ini secara umum pengertiannya merupakan proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau diakses tanpa izin. Jadi untuk mengakses suatu jaringan di mana jaringan tersebut telah dilengkapi dengan enkripsi, maka pihak yang ingin mengakses itu perlu izin terlebih dahulu. Dan hal inilah yang akan membantu melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah atau kebocoran data. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan yang akan saya angkat untuk mengimplementasikan jaringan wireless ini, di mana saya mengangkat permasalahan mengenai pengimplementasian teknologi wireless di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kuanyat. Nah, di sini saya telah membagi 3 wilayah, di mana wilayah biru ini adalah wilayah lab komputer. Kemudian di sini untuk wilayah yang berwarna hijau ini adalah wilayah lab biologi dan fisika, dan yang warna kuning ini adalah wilayah ruang guru. Nah, jadi di sini nanti itu ada wireless, router wirelessnya itu berpusat di lab komputer ini. Nah, pertama-tama langkahnya kita tambahkan terlebih dahulu device-device yang kita butuhkan, seperti PC, router wireless. Nah, untuk router wirelessnya saya menggunakan home router. Baik, di sini kita rubah dulu nama PC-nya.
Nah, baik, setelah itu kita setting router wirelessnya. Klik router wireless, kemudian ke GUI. Nah, di sini untuk internet connection type-nya itu DHCP, kemudian untuk IP address-nya itu saya kasih 192.168.15.1. Ini IP address-nya dimulai dari 1. Dan kemudian untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian DHCP servernya itu enable atau on. Di sini enable artinya agar servernya itu on, wireless servernya itu on. Kemudian di sini untuk 100 itu kita rubah jadi 1. Untuk maximum number of usernya kita jadikan 50. Nah, setelah itu kita save setting. Nah, kemudian kita ke wireless. Nah, di sini untuk tipe WiFi 2,4 GHz saya kasih ke wilayah ruang guru. Jangan lupa di enable, kemudian scroll ke bawah. Untuk yang 5 GHz 2 itu untuk lab IPA. Dan kemudian lab IPA ini sama dengan untuk yang 5 GHz ke 1 itu untuk lab komputer. Nah, jangan lupa di enable semua, kemudian scroll ke bawah lalu save setting. Kemudian tetap di wireless namun pindah ke wireless security. Nah, di sini 2,4 GHz itu klik pilih WPA personal. Nah, baik, di sini untuk WiFi 2,4 wireless security 2,4 GHz itu WPA. Saya memilih WPA 2 personal karena di sini itu 2,4 GHz itu untuk di ruang guru. Karena di ruang guru itu biasanya data-data yang diinputkan itu lebih bersifat sensitif, jadi membutuhkan keamanan yang lebih. Kemudian ini kita pilih TKIP dan kita masukkan passphrase-nya atau password-nya. Nah, passwordnya ini harus minimal 8 karakter. Nah, kemudian yang 5 GHz pertama itu kan tadi kita milih menempatkan di lab komputer. Jadi karena di sini lab komputer juga membutuhkan keamanan yang lebih tinggi, sehingga menggunakan WPA 2 personal. Kemudian ini TKIP. Nah, di sini untuk yang lab 5 GHz kedua itu adalah lab IPA. Di sini untuk lab IPA data-datanya itu lebih non-sensitif, sehingga WPA-nya kita security mode-nya pilih WPA personal dengan keamanan sedang. Kemudian TKIP. Jangan lupa masukkan password-nya.
Nah, kita perlu mengingat password ini, nanti kita itu akan memasukkan kepada setiap komputer-komputer yang akan kita hubungkan ke router wirelessnya. Dan jangan lupa setelah itu kita save setting. Nah, kemudian kita menuju ke ini PC Labcom yang ada di Labcom. Nah, di sini itu belum ada port wirelessnya, jadi kita off-kan terlebih dahulu PC-nya. Kemudian di ini bagian PT host NM1CFE kita drag, lalu drop, kita buang, kemudian drag and drop ini WMP300N, lalu taruh di tempat ini. Kemudian kita on-kan. Nah, begitu pula berlaku pada device-device yang lain, entah itu PC maupun laptop. Semua device di sini kita tambahkan port wireless agar bisa tersambung ke router wireless ini. Nah, setelah selesai kita menambahkan port di setiap device, entah itu PC maupun laptop. Selanjutnya kita ke PC-nya yang ada di Labcom ini. Diklik, kemudian kita masukkan password yang kita isikan tadi di router wireless yang ada di sini. Di bagian 5 GHz yang pertama. Nah, kita menuju desktop, kemudian PC wireless. Kita coba dari Labcom 1 ya. Nah, kemudian di sini akan muncul daftar dari jaringan yang terdaftar di home router wireless. Kemudian di sini kita pilih lab komputer, lalu klik connect. Nah, di sini WPA 2 personal. Karena tadi kita memasukkan yang di router ini memilih tipe security-nya itu WPA 2 personal. Dan untuk passwordnya itu tadi lab mincom 123. Lalu kita klik connect. Nah, maka jika di sini adapter is active, artinya udah terkonek ke router wirelessnya. Atau kita bisa mengecek di link information, maka akan ada pemberitahuan seperti ini: you have successful connected to the access point. Kita close, lalu kita lakukan hal yang sama pada device-device yang lain, baik itu PC
maupun laptop. Nah, di sini untuk perangkat yang ada di lab komputer sudah terhubung semua ke router wirelessnya. Sekarang kita tinggal menghubungkan perangkat yang ada di wilayah lab biologi dan fisika serta di wilayah ruang guru. Caranya sama, kita klik tadi laptopnya, kemudian ke desktop, lalu PC wireless. Klik connect, tunggu sebentar. Nah, di sini kita pilih wireless network name-nya itu lab IPA, kemudian connect. Nah, di sini tadi kita milih metode tipe security-nya itu WPA personal, dan di sininya tuh kita encryption-nya TKIP. Lalu untuk password-nya, passphrase-nya itu lab IPA 123. Kemudian kita connect. Nah, jika di sini udah ada tulisan seperti ini, maka udah terkoneksi laptop ini ke router wirelessnya. Kemudian kita close, lakukan hal sama pada laptop-laptop yang lain. Nah, baik, di sini keempat device atau laptop yang ada di lab biologi dan fisika itu sudah terhubung dengan router wireless yang ada di lab komputer. Selanjutnya kita menghubungkan device-device atau perangkat yang ada di ruang guru. Nah, di sini untuk tipe security-nya saya tadi menggunakan WPA 2 personal. Dan untuk password-nya itu adalah ruang min guru. Connect. Nah, di sini udah terkoneksi.
Nah, baik, sekarang semua perangkat sudah terhubung ke router wirelessnya, dan sekarang kita uji ya konektivitas setiap perangkat, apakah sudah terhubung satu sama lain atau belum. Kita uji menggunakan Simple PDU. Ini dari Labcom 1 ke IPA 3. Nah, di sini kita bisa lihat statusnya itu successful. Kemudian kita uji dari ruang guru 1 ke laptop IPA 1. Nah, successful juga. Lalu kita uji dari lab IPA 2 ke PC di ruang guru. Successful. Dari Labcom ke ruang guru 3. Successful juga. Nah, untuk pengujian ping kita juga coba ujikan. Untuk pengujian ping kita perlu mengetahui terlebih dahulu IP address dari PC yang akan kita ping. Nah, di sini itu IP address dari PC Labcom 3 itu 192.168.15.1. Nah, kemudian kita coba ping dari laptop yang ada di ruang guru ya. Laptop dari ruang guru 1 ke PC Labcom 3. Kita coba tes koneksinya menggunakan ping. Nah, klik Command Prompt di desktop, kemudian di sini kita enter, lalu ketikkan ping alamat IP address-nya, kemudian 192.168.15.5. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka proses ping berhasil dan artinya antar perangkat ini dari Labcom dan di ruang guru udah terhubung. Kemudian kita coba di lab IPA ya, atau lab biologi dan fisika. Sebentar, ini kita tujuannya ke ruang guru kedua ya. Jadi kita lihat terlebih dahulu IP address dari device yang akan kita ping atau yang akan kita tuju. Nah, di sini IP address-nya 192.168.15.14. Nah, di laptop yang ada di lab IPA 2, ini kita ketikkan IP address dari laptop ruang guru yang kedua, yaitu 192.168.15.14. Kita enter, kemudian ini akan muncul seperti ini. Artinya konektivitas antar perangkat itu udah terhubung atau berhasil. Nah, jadi antar perangkat ini sudah saling terhubung satu sama lain melalui router wireless. Nah, di sini kesimpulannya itu di wilayah Labcom ini menggunakan tipe Wi-Fi 2,4 GHz. Menggunakan tipe Wi-Fi 5 GHz karena dan tipe pengamanannya atau security-nya itu menggunakan WPA 2 personal, karena di sini itu sering digunakan, jadi membutuhkan tingkat kecepatan jaringan yang lebih tinggi. Kemudian karena di sini dekat dengan router wireless-nya, maka kita paling cocok menggunakan tipe Wi-Fi 5 GHz. Dan untuk keamanannya itu menggunakan WPA 2 personal, karena di sini itu kadang dipakai untuk menginputkan data-data yang bersifat
sensitif, jadi dibutuhkan keamanan yang lebih tinggi, sehingga menggunakan tipe pengamanan WPA 2 personal. Dan untuk di lab biologi dan fisika atau lab IPA ini, saya memutuskan untuk menggunakan tipe WiFi 5,4 GHz, karena di sini itu jaraknya lebih dekat ke router wirelessnya, dan kemudian di sini tuh kadang membutuhkan kecepatan jaringan yang lebih tinggi karena dipakai oleh kadang-kadang dipakai oleh banyak siswa untuk melakukan menunjang proses pembelajarannya pada saat praktikum. Jadi dibutuhkan kecepatan WiFi yang tinggi, sehingga menggunakan 5 GHz. Dan untuk tipe security atau keamanannya di sini tuh menggunakan WPA personal, karena di sini data yang ada di sini tuh nggak terlalu sensitif, sehingga keamanannya itu cocok untuk WPA personal, alias keamanan yang levelnya itu sedang. Kemudian untuk di ruang guru ini menggunakan tipe WiFi 2,4 GHz karena jaraknya itu lebih jauh menuju ke router wirelessnya dibanding dari lab biologi, sehingga tipe WiFi yang cocok itu 2,4 GHz, karena di sini pula untuk internetnya itu jarang untuk digunakan, karena guru-guru itu biasanya menggunakan internet itu menuju ke labcom. Jadi di sini untuk tipe WiFi-nya saya memutuskan untuk 2,4 GHz. Dan untuk tipe keamanannya di ruang guru ini, karena di sini ruang guru kadang terdapat data yang sangat sensitif, sehingga dibutuhkan pengamanan yang lebih tinggi, sehingga saya menggunakan tipe pengamanan WPA 2 personal. Nah, jadi cukup sekian implementasi wireless yang dapat saya terapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.